Halo, welcome semuanya di channel Trade Stock ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas nih beberapa saham menarik untuk kita trading di bulan Mei. Jadi saham ini saya sudah screening ke beberapa saham. Nah, saya menemukan beberapa saham yang menarik untuk bisa kita swing. Mungkin ya sampai akhir Mei ya sampai di bulan ini cukup menarik. Jadi, nah sebelum kita masuk ke pembahasan sahamnya, kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan IHSG ini di bulan Mei. Ya, nah kalau kita lihat pergerakan IHSG ya, ini dia ya masih bullish. Kalau kita tarik, kalau kita buat channelnya, nah IHSG ini masih bullish ya. Tapi, nah ini masih belum bisa dia break high sebelumnya nih. High sebelumnya di sini kan. Nah, ini masih belum bisa, masih tertahan. Seandainya ISG lanjut break ya 7285 ya, ini akan melanjutkan bullishnya. Tapi karena di bulan Mei itu kan biasanya orang nyebutnya sell in May and go away. Jadi banyaknya bursa tuh pada bulan Mei itu selalu tertekan. Tapi apakah selalu terjadi ya bisa aja gitu karena kan history repeat itself. Jadi ya mungkin kalau misalkan dia nggak bisa break dari 7285 ya mungkin ISG akan sedikit sideways ya. Mungkin bisa sideways dari area sini. Gap di sini ya sampai 72. Nah, mungkin akan sideways di kotak ini. Dari ya 71 sampai 7285. Mungkin ya ISG akan sideways di kotak itu. Jadi perlu diperhatiin ya apakah dia bisa break ke atas atau tidak. Kalau tidak ya mungkin akan serius karena mungkin ya bursa juga indeks kita butuh istirahat untuk nggak lanjut naik. Tapi kalau lanjut naik pun itu bagus. Jadi ya mau sideways mau lanjut naik, saya sama-sama bagus. Kita harus sama-sama menyiapkan plan ya. Oke langsung aja ya, nggak perlu basa-basi lagi. Kita masuk ke saham yang pertama. Nah, BJTM. Ini kalian harus ketahui ya, ini saham ini pergerakannya cukup lambat. Jadi ya mungkin khusus sabar ya 1 bulan sih ya oke gitu BJTM. Lihat pergerakannya tuh mulai bagus nih BJTM. Nah, kalau kita perhatiin di sini ya, kita gambar. Nah, ini low dia di sini ya 740, dia sideways ya area 740 785 di break. Terus ini tuh bagi dividen ya, dividennya cukup besar. Nah, terus dia gap down. Ya, ini potensi untuk nutup gapnya sih ada. Coba kalau dari sini dia 2%. Ya, itu makanya di sini ini potensi sih kalau kita bilang ya, karena kan gap ini bisa tertutup nih, ini kemungkinan besarnya akan tertutup. Jadi ya kalau mungkin dikasih merah dulu dari kalau turun ke 740 kira-kira berapa? Ya, bisa sih. Ya mungkin bisa dicicil sampai 740 ya, di bawah 740 itu close out aja gitu. Karena 740 yang terakhir. Support terakhir deh kalau di situ break ya lumayan jauh sampai 700 mungkin next support. Jadi itu sih BJTM ya. Kan ini dia udah mulai nih karena di sini kan kalau secara short term ya. Kita gambarin dulu. Nah, kan low yang sebelumnya di sini. Terus dia low sekarang kemarin di sini. Jadi dia low-nya itu membuat lebih tinggi jadi higher low. Jadi ya secara short term ini menarik banget. Semoga ini bisa di break ya 820 ini bisa di break dan ya dia lanjut uptrend. Itu untuk BJTM. Next saham yang kedua. Nah, ini saham yang sedikit agak volatile ya pergerakannya Budi ini. Nah ini udah saya gambarkan. Lihat kalau secara tren Budi ya uptrend. Secara tren. Nah tapi di sini dia sedang mengalami yang namanya konsolidasi. Jadi ketika saham naiknya kencang itu dia di atasnya biasanya akan istirahat. Istirahatnya itu bisa membuat suatu chart pola chart pattern ataupun dia sideways saja. Nah ketika membuat pola atau membuat sideways kita harus cek nih apakah di dalamnya itu terdapat akumulasi atau distribusi. Nah, kalau misalkan dia terdapat akumulasi di dalam ini maka kemungkinan potensi untuk lanjutnya itu ada kemungkinan lebih besar.
Tapi kalau di sini malah dia distribusi, di atas ini distribusi, ya kemungkinan harga next-nya akan jebol ke bawah, akan diturunkan seperti itu. Jadi sebenarnya ini menarik. Nah, kalau kita lihat pola chart pattern-nya, di sini ada yang namanya chart pattern falling wedge. Nah, yang mana falling wedge ini masuk ke chart pattern termasuk ke dalam golongan continuation pattern. Jadi continuation pattern itu di mana ketika harga yang sebelumnya naik, kemudian muncul pola chart pattern ini, nah kemungkinan harganya itu akan melanjutkan kenaikannya. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi secara bisa kita bentar ini kita gambar dulu biar agak lebih rapi ya. Nah, Nah, mungkin di sini emang ini nih ada satu yang kurang bagus candlestick-nya ya. Nah, di sini udah mulai bagus nih. Di sini ada pemantulan ya di area supportnya ya pas di sini nih. Kalau kita gambar kecil. Nah, di 206 dia mungkin sekitar 200, jaga budi ini nggak jebol di 200 gitu. Kalau kalian bisa dapat dekat-dekat 200 ini menarik. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 200 ya mungkin bisa di skip terlebih dahulu ya karena trennya nanti akan berubah seperti itu. Kemungkinan akan berubah. Tapi kalau dia mungkin bisa berhasil break ke atas ini menarik banget budi. Oke, itu untuk budi. Nah, selanjutnya ada saham energi. Nah, energi itu kemarin sempat saya call ya di channel Telegram kita gitu. Pas kemarin tuh di sini nih. Di candle ini saya kirim 191. Oke, semoga ke 200. Ini potensi ke 200 dan 200 semoga di break. Karena 200 ini kelihatan nih satu resisten yang lumayan kuat nih. Sinilah satu area 200. Nah, lihat beberapa kali dia ini mau deket-deket 200 nggak kuat. Di sini udah oke, udah sampai 204 nggak kuat lagi, malah lanjut turun. Nah, kemarin di sini udah mau sampai 204 high-nya tapi nggak kuat. Tapi bagusnya candle-nya itu masih hijau, volume-nya juga masih menarik. Nah, ya secara tren ini ya masih sangat bullish gitu. Masih sangat bagus. Nah, tapi mungkin untuk strategi untuk kalian entry atau masuk, nah ini yang harus kita perhatiin. Mungkin kalian boleh entry kalau misalkan dia break dan closing di atas 200 ini biar valid. Tapi kalau misalkan dia dikasih merah ya kita bisa tunggu entry di bawah gitu. Mungkin entry di sekitar ya 170, nggak tahu ya dapat atau enggak karena ini lumayan jauh. 13% ya kalau dapat di area situ sih menarik banget. Atau bisa di area sini di ya 187 sampai 185. Jadi perhatiin dua area sini nih. Ya kalau kalian pelit tawar ya boleh di bawah sini. Tapi kalau kalian merasa apa namanya ya nunggu konfirmasi ya, tunggu dia berhasil break. Nah, kan kalau kita gambar secara tren pas nih. Tuh. Jadi ya mungkin boleh dipantau terlebih dahulu karena kalau saat ini posisi menurut saya itu nanggung gitu untuk masuk. Mungkin kalau yang udah punya barang ya boleh di hold aja. Yang belum punya nah ini posisi nanggung. Jadi lebih baik kalau dia turun ke bawah ya kita cicil bawah, kalau dia break ke atas ya udah kita masuk di atas. Itu untuk energi. Next saham yang selanjutnya nih dari infrastruktur. Ini beberapa hari terakhir nih di akhir April lah infrastrukturnya lumayan nih naik. Salah satunya di telekomunikasi ya. Nah, oke, juga tapi sama dengan energi posisi XL saat ini pun nanggung sebenarnya. Karena dia ada di area resisten dia. Ini kalau kita gambar area resistnya. Nanggung 3.300 nih. 3.250 sampai 3.300 nih area resisten dia. Yang lumayan kuat, beberapa kali mau di break nggak kuat, satu kali nggak kuat, dua kali nggak kuat langsung turun dalam. Nah kemarin mau di break lagi belum kuat juga. Nah makanya ini nanggung, lebih baik tunggu dulu
tunggu dia turun atau tunggu dia berhasil break ke atas gitu. Nah, oke, kita gambar supportnya. Ntar kesini berapa persen? Wah, nah 29.30 ya kalian bisa dapat di entry. Mungkin entry ideal 3.000 ya. 3.000 tuh ideal. 3.000 ideal, bagus, menarik. Ya di bawah itu ya ini dulu apa di out dulu kalau misalkan dia berhasil buat itu. Nah ini perhatiin supportnya 28.50 sampai 29.30 area krusial untuk XL. Dikit lagi dia mau bagi dividen ya, tapi dividennya berapa banyak nih? Saya belum baca soal 11 Mei. Jadi ya kalau dividennya gede ini malah nanti malah menyebabkan Excel ini bisa terkena sentimen positif nih, bisa langsung naik kalau gede, tapi nggak tahu nih, saya belum cek soalnya. Nanti bisa dicek aja sendiri. Oke, next saham selanjutnya ada dari bank digital. Ini satu-satunya bank digital yang masih worth it sampai saat ini. Yang lainnya mungkin ya skip lah ya, karena udah pergerakan yang nggak bagus. Tapi BBH ini beda, pergerakannya beda sendiri. Nah, oke, kalau kita lihat secara secara tren, dia baru saja memulai uptrendnya nih. Ini lihat ya di sini. Dia naik kenceng, turun. Nah, turun di sini konsolidasi. Nah, akhirnya di sini kalau kalian gambar, nah ini mungkin masa-masa konsolidasi dia nih di sini sideways. Ya, dia berhasil break area sideways-nya di sini, berhasil break lalu naik. Nah, terus retrace ke sini area supportnya. Nah, kemudian lanjut naik. Nah, ini menarik banget untuk BBHI. Mungkin kalau kita gambarkan untuk supportnya ya area sini, area 52. Coba kita cek berapa persen kalau dia turun ke bawah. Sini jauh kan. Nah, mungkin kita jadikan 6.000 deh. 6.000 ini sebagai support kita ya. Jadi ya mungkin dekat-dekat 6.000 itu atau selama di atas 6.000 ini masih oke banget. Target kemana ya? Mungkin dia akan ngetes high-nya. Siapa tahu berhasil. Kalau ke high berapa persen? Ya 12% sih untuk saham BBH ini bukan hal yang sulit ya. Jadi itu. Ini roadmap-nya boleh kalian perhatikan seperti itu. Nah, ini ada support kecilnya. Nah, 6.300, 6.000, pokoknya di bawah 6.000. Oh, dia boleh cicil di dua harga itu. Untuk BBHI menarik banget. Oke, next saham selanjutnya datang dari sama ya temannya XL. Kalau nggak suka sama XL nih boleh ke sini nih, ke ISAT. Nah, kalau kalian lihat ya, ISAT ini kemarin 3 hari terakhir candlenya naik signifikan, terus tiba-tiba dia sideways. Nah, konsolidasi ini makanya menarik banget. Nah, kalau misalkan dia bisa lewat dari base konsolidasi ini atau lewat ke atas, ini udah menarik. Nah, kalau lewat ke bawah ya udah skip dulu gitu. Kalau kalian mau ambil di mana ya mungkin di dekat-dekat 6.800 boleh diambil ya, boleh dikoleksi. Terus hold kalau dia berhasil break dari 7.300-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Mungkin, nah yang kita nggak tahu ini konsolidasinya itu berapa lama, itu yang nggak kita ketahui. Itu untuk ISAT. Next dari properti nih. Ini mungkin pergerakannya agak lambat juga ya. Agak lambat, mungkin yang nggak sabar atau ya kurang suka ya boleh di skip lah kalau misalkan ini. Tapi ya mungkin kalau potensi bulan Mei sih ada. Ya short term sih bullish. Tapi kita lihat dulu di mana posisinya sebenarnya nih menarik kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar persen di sini satu support. Nah, oke, perhatiin di area sini. Mungkin di sini kalau kalian sadar, ini ada satu pola yang namanya biasa disebut dengan scanning triangle ya. Ya, scanning triangle break, scanning triangle dengan volume juga oke, naik. Mungkin di sini nggak kuat nih. Kita coba kalau lihat target dari sini, ya hampir kena target sih.
Gak kuat dia break lagi ke bawah. Nah pas di ya deket-deket area trendline-nya berhasil mantul lagi nih, mantul lagi dari polos candlenya. Jadi menarik kalau ya selama di atas 1000 sini sebenarnya masih good, masih oke. Mungkin kalau di bawah terakhir ya, di bawah trendline ini ya di bawah 950 sih out dulu gitu, abaikan dulu untuk CTRA ini. Tapi selama di atas itu ini sebenarnya masih oke. Target ya nggak usah muluk-muluk ya, target kita mungkin kalau dari sini yang high terakhir 5% ya, ke high sebelumnya 10% sih oke nih. Untuk CTRA ke high yang sebelumnya ya di 1185. Kan nggak usah buru-buru gitu ya, siapa tahu dapat diskon ke bawah dulu, itu kan menarik. Oke, next dari timah. Nah, ini komoditas sebenarnya masih oke sih. Tapi saya lihat timah ini masih menarik. Oke, kemarin ini sempat turun ya. Ini dia menyisakan satu gap ya, gap down. Nah, kalau kita lihat timah ini di sini ada satu support. Sebelumnya resisten nggak berhasil di break, ternyata berhasil di break di sini gagal, balas break out. Ternyata di sini berhasil di break dengan volume yang oke. Volumenya juga oke, di break jadi support. Nah, ketika naik, nah ini jadi support dia. Nah, kemarin kan sempat mantul nih, mantul di tanggal 26 mantul naik dan ya candlenya merah. Di sini ada satu gap down ya. Kalau gap ini bisa kita jadikan acuan sebagai support resisten juga ya. Jadi ya mungkin kalau kalian bisa dapat di area 750 sih ini menarik. Di bawah 750 mungkin out dulu. Mungkin out dulu untuk teens. Target kemana ya? Target sih sinilah, ke high-nya bisa. Kalau misalkan dapat di bawah ya, dapat di 750 gitu. Kalian dapat di entry bawah, mungkin target pertama dia tutup gap down-nya dulu, gap-nya di sini tutup. Ya target kedua ke high yang sebelumnya 2050 sih ini bisa. Harusnya bisa sih ya. Ini untuk teens. Next, ada dari selanjutnya saham dari grup Panin nih. Dari Panin saya sebenarnya yang lain tuh ada PNBS tuh sebenarnya menarik, tapi mungkin agak high risk saja. Tapi yang suka itu boleh. Tapi saya lebih condong ke PNLF nih. Nah, mungkin tadi saya ngomong ketika saham rally dia konsolidasi. Nah, ketika konsolidasi itu ketika adanya akumulasi maka dia akan melanjutkan rally-nya. Nah, ini contohnya nih ada di PNLF nih. Kalau kita lihat ya. Nah, di sini kan rally nih, di sini rally kencang naik. Nah, terus di sini dia konsolidasi. Nah, konsolidasi ini membentuk suatu pola chart pattern, yaitu mungkin bisa disebut dengan bullish pennant. Nah, ketika dia bullish pennant, kemarin tuh berhasil di break candle terakhir ya dengan volume lebih besar ya kemarin. Ketika candle merah di sini pun volumenya juga tipis ya sedikit. Nah, di sini lihat volumenya tuh gede-gede banget. Jadi ya mungkin menarik PNLF. Nah, kalau misalkan ingin entry, ini entry-nya nih kalau yang kayak gini, kalau kalian udah punya barang sebenarnya enaknya. Kalau mungkin entry ya di deket-deket area sini ya, bentar. Kalau kita lihat 226, kalau ke bawah nih supportnya 220, supportnya 220 mungkin diperhatikan ya. Kalau closing di bawah itu ya cabut dulu deh, soalnya kan ini kita belinya di atas jadi agak high risk. PNLF. Oke, next. Saham yang terakhir dari properti nih. Nah, ini yang udah naik lumayan nih properti dibanding CTRA, ini naiknya cukup signifikan. Nah, di sini kalau lihat di sini nih support terakhir ya berhasil di break, terus dari sedang retrace ya, mungkin bisa manfaatkan 550-nya sih. Next support kemana ya? Mungkin ada di area sini 525. Target ya high yang terakhir ya 620.